Balik lagi sama gue Febian dari Kepoin Tekno, dan gimana kabarnya guys? Semoga sehat-sehat semua ya. Dan kemarin ini ada yang nanya di kolom komentar rekomendasi TWS murah di rentang harga 200 ribuan yang punya suara enak dan banyak fiturnya. Nah, buat ngejawab pertanyaan ini, salah satu rekomendasi dari gue adalah Realme Buds Q2S. Jadi ini TWS murah terbaru dari Realme yang harganya sekarang gue cek di 259 ribuan ya. Jadi masih rentang harganya masuk, dan dia punya fitur yang cukup banyak karena baru dirilis. Dia juga support dengan teknologi terbaru kayak misalkan Bluetooth 5.2 ya, terus kemudian dia juga udah ada Dolby Atmos-nya. Nah, untuk boxnya sih simple aja ya, karena harga segini juga kita nggak bisa berharap packaging yang terlalu premium. Tetapi di sini ada beberapa detail fitur yang cukup menarik. Misalkan untuk baterainya dia bisa 30 jam playback, jadi udah awet. Terus kemudian untuk dynamic bass drivernya 10 mm. Ini mirip ukurannya sama yang di Realme Buds R3 yang harganya lebih tinggi daripada ini. Jadi kita bakal cek juga nanti kualitas suaranya jangan-jangan sama, karena yang Realme Buds R3 itu bagus banget suaranya. Terus kemudian untuk fiturnya lagi di sini ada noise cancelling ya untuk mic-nya. Jadi kalau buat telepon itu bisa lebih jernih, dan dia juga punya latensi yang sama kayak di versi Realme Buds R3, 88 milisecond aja. Terus koneksinya instan dan di charge 10 menit bisa dipakai buat 3 jam. Jadi kita bakal langsung buka aja untuk ngelihatnya. Nah, kayak gini guys ya, untuk packagingnya simple. Wow, dan ini desainnya ternyata cukup unik. Ntar bakal kita lihat lagi, tapi dia bening begini tutupnya ya. Dan di sini selain TWS-nya, kita juga dapat ini gulungan kartu garansinya, buku garansinya ya. Kemudian kita juga dapat ini panduannya, user guide-nya, panduan singkatnya ya. Gimana cara konekinya, terus navigasinya juga. Dan di sini kita juga dapat extra ear tips ya, ada 2 extra ear tips. Ini kayaknya ukuran S sama L, ukuran M-nya langsung kepasang di sini. Terus kemudian dia juga dapat kabel charger. Kabel chargernya simple aja, dan menariknya dengan harga 250 ribuan ini udah pakai Type C ya. Jadi chargingnya udah modern. Ini warnanya kuning, khasnya Realme. Terus langsung aja kita ngelihat untuk TWS earphone-nya ya. Jadi ini case-nya, desainnya cukup unik menurut gua, karena kayaknya ini pertama kalinya gue review TWS earphone yang case-nya bening kayak gini, langsung kelihatan dalamnya. Dan ini warna hijau, ada pepper green namanya kalau yang nama resminya. Tetapi sebenarnya ada 3 pilihan warna sih ya. Ada juga yang pepper white atau yang putih, ada juga yang night black atau yang hitam. Ya, dan untuk charging case-nya sendiri di sini udah pakai Type C ya. Terus kemudian ada lampu indikatornya juga. Nah, ini nyala ya kalau kita lihat. Nah, ada lampu indikatornya. Terus kalau kita buka, nah ini bening sih. Untuk build quality-nya sendiri standar, jadi dia plastik ya, tapi yang ini kuat banget. Yang bening ini memang tapi masih kuat sih, tebel ya, tapi karena bening ya, jadi kayak kesannya tuh kayak tipis gitu, padahal sebenarnya dia tebel. Dan kalau kita lihat di sini juga udah ada magnetnya, jadi nggak jatuh. Kita coba lepas ya. Nah, ini ya untuk chargingnya, dia pakai pin. Kita buka ya. Oke, masih plastikan semua. Dan di sini juga ada kayak bagian beningnya gitu guys. Tuh ya. Kalau kita lihat di sini, tuh ada bagian yang bening-bening di bagian atas sini. Jadi cukup glossy kesannya. Untuk finishingnya sendiri dia matte ya, dan tipikalnya dia yang in ear kayak gini. Nah, untuk berat dari earphone-nya sendiri ini 4,2 gram, jadi termasuk ringan banget. Dan kalau kita pakai nggak gitu kerasa di telinga ya. Dan untuk ketahanannya terhadap air, dia udah ada sertifikasi IPX4, artinya dia udah tahan percikan air, udah bisa dipakai buat olahraga. Misalkan kita kena keringat itu aman ya. Terus kemudian kena hujan tipis-tipis juga masih oke lah ya, IPX4, percikan air udah tahan. Dan kemudian kita lihat untuk bagian-bagiannya, ini di dalam sini tentunya ada dynamic drivernya 10 mm. Terus kemudian di sini ada pin ya untuk charging, lalu ada mikrofonnya juga. Dan ya seperti ini aja untuk ear tipsnya, cukup lembut. Ntar bakal kita coba. Dan yang pertama kita mau konekin dulu sama smartphone. Nah, uniknya sebenarnya meskipun dia ini merupakan produk Realme yang terbaru ya, yang bisa connect langsung pakai Realme Link, tetapi untuk saat ini dia untuk koneksi ke Realme Link-nya itu baru bisa connect yang ke Realme Link di Android. Untuk di iPhone tetap bisa dipakai, tetapi connect melalui Bluetooth seperti biasa, dan sebenarnya
nggak ada masalah sih. Cuman kalau di Realme Link itu kan ada beberapa hal yang bisa kita modifikasi ya, kayak setting-settingnya. Dan kita langsung aja coba konekin dan kita tinggal download aja Realme Link. Sebenarnya meskipun bisa dipakai ya tanpa harus menggunakan Realme Link begitu, tetapi kalau pakai ini ada banyak hal yang bisa kita custom dan itu cukup menarik. Dan di sini dia bakal scan. Nah, langsung kedetek ya Realme Buds Q2S ya. Jadi kita tinggal tap aja untuk pairing. Nah, dia langsung bisa pair, langsung connect ya. Tuh, baterainya 100% 100%. Dan di sini juga ada cukup banyak fitur yang nanti bakal kita bahas ya, tetapi sekarang gue mau langsung aja ngebahas gimana kualitas audio yang dimiliki oleh Realme Buds Q2S ini, karena ini harganya sangat terjangkau ya, sesuai dengan yang kalian request tadi di harga 200 ribuan. Dan langsung aja kita cobain. Oh guys, ini udah gua cobain ya, dan ternyata suaranya enak banget untuk ukuran TWS earphone di harga 250 ribuan ya. Jadi untuk suaranya ini meskipun dia pakai ukuran driver yang sama ya kayak di Realme Buds Air 3, tetapi memang ada sedikit perbedaan kualitas suara. Tapi ini pun udah enak. Jadi untuk bassnya ini udah cukup empuk ya, empuk dan kuat. Terus kemudian untuk vokalnya juga bening, untuk instrumen detail-detailnya juga renyah banget. Jadi udah sangat enak lah untuk menikmatin musik ya, dan juga untuk apa ya, kayak sekedar buat nonton film atau yang lainnya itu udah sangat mumpuni dan enak banget untuk di harga ini. Terus kemudian di sini kita juga bisa kayak mengcustom ya. Jadi ada beberapa opsi nih guys. Jadi di sini ada opsi sound effect-nya. Untuk yang paling enak dari yang gue rasain itu di versi bright ya. Jadi brightnya ini itu untuk vokalnya bening, bassnya juga udah cukup mantep ya, lembut. Terus kalau di balance ini bassnya lebih gede lagi, lebih mantap lagi. Dan untuk di bass boost ini sangat tinggi untuk bassnya, jadi dia cenderung ke mendem ya suaranya, dan mungkin bakal cocok buat kalian yang suka dengerin lagu ngebass memang. Terus kemudian ada volume enhancer untuk meningkatin volume, tapi volume dasarnya aja udah bagus. Terus kemudian di sini juga ada game mode ya yang sebentar lagi bakal kita coba. Lalu untuk button settings, nah di sini bisa diatur nih guys, double tapnya buat apa, triple tapnya buat apa, touch and holdnya buat apa. Nah ini kelebihannya kalau misalnya kita pakai atau kita konekin ke aplikasi Realme Link, karena kita bisa modifikasi versi-versi atau suara sound effect baik itu tombol dan yang lainnya di sini. Kalau di iPhone karena dia belum connect sama Realme Link, kalian cuma bisa pakai aja. Jadi ya pakai kayak TWS earphone biasanya lah. Tapi udah oke lah ya, untuk koneksinya udah seamless, gak ada masalah. Selama gue pakai dia juga stabil koneksinya. Dan dia ini ringan banget, jadi di telinga nggak gitu kerasa. 4,2 gram udah sangat ringan untuk sebuah earbuds. Terus kemudian dia juga fit ya, di telinga nggak gampang lepas. Gua pakai juga nyaman-nyaman aja, dipakai gerak-gerak juga nggak gampang lepas. Dia bagus secara desain. Dan untuk smartphone yang support Dolby Atmos itu bakal kerasa enak juga di sini, karena dia juga support Dolby Atmos. Terus kemudian untuk noise cancellation nggak ada ya, active noise cancellation nggak ada, jadi kalian cuman ngandelin passive noise cancellation aja dan udah lumayan oke sih untuk ngurangin sedikit noise dari luar ya, asalkan kalian pakai eartips yang pas buat kalian. Tetapi untuk mic-nya sendiri udah ada noise cancellingnya, buat telepon udah lumayan. Dan untuk latensinya kita langsung aja coba ya untuk main game dengan game mode aktif. Nah sambil nungguin load gamenya ya, gue mau jelasin untuk navigasinya. Jadi navigasinya di sini dia pakai tap, jadi kalau kita tap 2 kali dia akan play pause atau juga angkat telepon ya. Kalau misalkan kita tap tahan, dia bakal tutup telepon atau reject telepon. Kalau kita tap 3 kali itu bakal skip lagu atau next ya, kita ke lagu berikutnya. Dan kalau kita tap tahan di dua-duanya, di kiri dan kanan, itu bakal langsung masuk ke game mode yang bakal kita coba. Dan ternyata untuk main game selama game mode-nya kita aktifkan itu udah enak, delay-nya minim ya. Jadi asik lah kalau buat main game, dengan catatan game mode-nya pastikan aktif. Terus kemudian untuk streaming gue coba buat nonton film di Netflix, itu udah enak juga, jadi nggak terlalu delay ya antara video dan audio, masih terbilang sinkron. Tetapi kalau buat YouTube memang ada sedikit catatan. Untuk nonton YouTube ini agak sedikit delay antara suara yang kita terima dan juga video yang kita tonton guys. Itu aja catatannya. Sedangkan kalau untuk baterainya ini udah bagus. Earbuds-nya ini playtime-nya bisa sampai 7 jam ya. Kalau 10 menit kita taruh di case-nya ini bisa top up sampai 3 jam playtime. Dan untuk charging case-nya sendiri ini sekitar 3 kali charge guys.
Jadi bisa dibilang untuk totalnya ya sekitar 30-an jam ya playtime-nya kalau kita gabungkan antara yang di earbuds dan juga 3 kali charging di sini. Dan kesimpulannya ini menurut gue recommended buat kalian yang memang tadi cari TWS earphone murah ya, 200 ribuan dengan kualitas suara yang bagus, karena untuk musik, untuk dengerin lagu-lagu itu enak banget suaranya. Buat film, nonton film juga udah termasuk enak, termasuk juga buat gaming. Cuman buat YouTube aja catatan ada sedikit delay. Dan ya semoga aja bermanfaat buat kalian yang tadi bertanya ya. Dan kita bakal ketemu lagi guys di video tekno menarik lainnya besok. Dan kalau kalian punya pertanyaan, kalian boleh sampaikan juga di kolom komentar. Siapa tahu nanti bakal gue bikinin video kayak gini. Bye!